10 barang yang seharusnya ada saat Lebaran. Hemat keuangan rumah. Ibu wajib tahu sebelum lanjut. Klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Sudah mulai terasa ya hawa dompet menipis. Padahal, hari kemenangan baru saja mau mengetuk pintu rumah kita. Menurut sebuah artikel dari laman berita gaya hidup pekan lalu, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya memang selalu jadi momok yang bikin tensi. Darah ikut naik melebihi kenaikan harga cabai di pasar. Kita sebagai nahkoda dapur sering terjebak beli ini itu secara mendadak. Padahal kuncinya ada pada persiapan 10 barang yang tepat, agar anggaran tidak jebol gara-gara belanja impulsif yang harganya selangit. Saya ingin mengajak ibu semua untuk lebih cerdik mengatur strategi, supaya kita tetap bisa tampil elegan, tanpa harus menguras seluruh isi tabungan hanya dalam waktu 1 minggu saja. Barang pertama yang wajib ada itu kotak penyimpanan plastik dalam jumlah banyak, atau yang biasa kita sebut wadah Mika. Ibu tahu sendiri kan, kalau sisa rendang atau opor ayam itu, kalau ditaruh di dalam panci terus-menerus, bakal makan tempat di kulkas. Dan bikin pemandangan jadi berantakan. Dengan wadah yang seragam, kulkas jadi rapi, dan makanan tidak mudah terkontaminasi bau lain, sehingga kita tidak perlu buang-buang makanan yang ujungnya malah boros uang belanja. Kedua, jangan sampai ibu lupa untuk menyediakan stok bakso atau nugget di dalam lemari es sebagai cadangan makanan darurat. Ini adalah penyelamat saat tamu datang berbondong-bondong, sementara stok daging rendang sudah ludes. Atau ibu sudah terlalu lelah untuk mengulek bumbu di dapur lagi. Tinggal goreng atau cemplungkan saja ke dalam kuah sisa. Tamu tetap kenyang dan hati. Ibu tenang karena tidak perlu memesan makanan lewat aplikasi daring yang ongkos kirimnya saja bisa buat beli beras 1 liter. Ketiga, lebih baik ibu menyetok sirup botolan daripada membeli minuman kaleng satuan yang harganya lumayan menguras kantong jika dihitung totalnya. 1 botol sirup bisa digunakan untuk membuat puluhan gelas minuman segar, dan ibu tinggal menambahkan air dingin atau es batu agar rasanya maksimal. Rasanya sama enaknya, tapi selisih harganya sangat lumayan untuk dialihkan menjadi tambahan isi amplop keponakan yang jumlahnya makin tahun makin bertambah banyak saja. Keempat, tolong siapkan plastik sampah ukuran besar yang cukup banyak untuk diletakkan di sudut-sudut rumah yang strategis. Kadang kita sering lupa kalau sisa bungkus ketupat dan tumpukan tisu bekas itu bisa berubah jadi gunung sampah kalau tidak segera kita wadahi dengan benar. Ibu pasti tidak mau kan? Rumah yang sudah dibersihkan setengah mati jadi bau dan terlihat kumuh saat kerabat berkunjung hanya karena kita kurang persiapan dalam hal sepele seperti plastik sampah ini. Kelima adalah kantong plastik kedap udara untuk membagi porsi daging atau sayuran yang baru saja ibu beli dari pasar tradisional. Ibu bisa membagi bahan masakan tersebut per porsi makan, agar saat mau memasak tidak perlu mencairkan seluruh bongkahan daging yang malah bisa menurunkan kualitas gizinya. Ini adalah tips hemat yang sangat logis agar bahan makanan tetap awet lama dan tidak ada yang terbuang percuma hanya karena kesalahan kita dalam menyimpan bahan mentah. Keenam, pastikan ibu memiliki cairan pembersih serbaguna yang bisa langsung semprot dan lap untuk menjaga kebersihan meja makan setelah sesi makan besar. Bekas kuah opor yang berminyak itu, kalau didiamkan terlalu lama, bisa jadi sangat lengket dan bikin emosi jiwa saat kita harus menggosoknya nanti. Jadi sambil asyik mengobrol dengan kerabat, ibu bisa sekali semprot dan meja langsung kinclong, tanpa perlu mengeluarkan tenaga ekstra seperti sedang mengikuti lomba angkat beban di televisi. Ketujuh adalah investasi pada toples yang benar-benar memiliki segel kedap udara supaya aneka kue kering tidak cepat melempem dan tetap renyah.
Sayang sekali kan kalau kue nastar buatan sendiri yang sudah dibuat dengan penuh cinta malah jadi lembek gara-gara tutup toplesnya yang tidak rapat sempurna. Kalau kue tetap enak dan garing, ibu tidak perlu keluar uang lagi untuk membeli camilan cadangan dan tamu pun pasti bakal betah mengobrol lama di rumah ibu. Kedelapan adalah tisu dapur atau serbet kertas yang memiliki daya serap tinggi untuk digunakan sebagai alas aneka makanan gorengan. Makanan seperti kerupuk dan emping itu, kalau minyaknya masih mengendap banyak, selain tidak sehat juga bikin piring saji cepat terlihat kotor dan berminyak parah. Dengan bantuan tisu ini, ibu bisa menghemat waktu mencuci piring dan yang terpenting adalah tenggorokan. Seluruh anggota keluarga tetap aman dari gangguan batuk akibat sisa minyak yang berlebihan. Kesembilan, tolong sekali ibu siapkan gas LPG cadangan. Jangan sampai saat lagi asyik memasak ketupat, tiba-tiba apinya mati dan semua warung di sekitar rumah sudah tutup. Kejadian seperti ini sering sekali bikin kita panik luar biasa dan akhirnya terpaksa membeli gas di tempat yang sangat jauh dengan harga yang tidak masuk akal. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan dan sedia gas sebelum kompor mati total supaya seluruh rencana masak besar untuk keluarga tetap berjalan lancar jaya tanpa kendala. Kesepuluh adalah amplop kecil untuk uang saku yang harus sudah dibeli dari jauh hari sebelum harganya melonjak naik atau malah habis sama sekali di pasaran. Kadang kita sering menganggap ini urusan sepele, padahal membeli amplop saat hari raya sudah di depan mata. Harganya bisa naik berkali lipat dari harga normal. Persiapan kecil semacam ini yang sebenarnya membuktikan bahwa ibu adalah manajer keuangan yang hebat karena sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan sangat teliti. Menjadi seorang ibu memang menuntut kita untuk selalu siaga dan punya 1000 cara agar suasana rumah tetap hangat meski anggaran sedang terbatas. Kadang saya juga suka merasa bersalah kalau tidak bisa menyajikan sesuatu yang tampak mewah, padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan berasal dari piring yang mahal. Mari kita sedikit refleksi diri bahwa yang paling penting dari hari kemenangan adalah silaturahmi yang tulus dan bukan sekadar pamer barang baru yang justru bikin kita pusing. Setelah semua perayaan ini berakhir, ibu harus tetap semangat dan optimis karena usaha luar biasa yang ibu lakukan untuk menghemat uang rumah tangga adalah bentuk kasih, sayang yang nyata bagi masa depan keluarga. Tidak perlu merasa minder jika tidak bisa mengikuti tren yang sedang viral. Kalau dengan cara sederhana saja, kita sudah bisa menciptakan kenangan indah di hari yang fitri nanti. Semoga tips sederhana ini bermanfaat untuk ibu semua dan membuat perayaan tahun ini jadi lebih bermakna dengan dompet yang tetap tebal, serta hati yang penuh dengan rasa syukur. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!